Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Anida, terus kemudian ada Diana, Erina, Haikal, Randy, Rianti, dan Zahra. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian reaktor nuklir, jenis-jenis reaktor nuklir, manfaat reaktor nuklir, dan juga kesimpulannya. Pertama-tama, apa itu reaktor nuklir? Reaktor nuklir adalah sistem yang mengandung dan mengendalikan reaksi berantai nuklir berkelanjutan. Reaktor digunakan untuk menghasilkan listrik, menggerakkan kapal induk dan selam, memproduksi isotop medis untuk pencitraan dan pengobatan kanker, dan juga untuk melakukan penelitian. Jenis-jenis reaktor nuklir. Reaktor nuklir dapat dibedakan berdasarkan kegunaan, tenaga neutron, dan juga parameter operasi. Berdasarkan kegunaannya, reaktor nuklir terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada reaktor daya. Reaktor ini dirancang untuk menghasilkan daya listrik secara kontinu. Contohnya adalah pressurized water reactor dan boiling water reactor. Yang kedua ada reaktor riset. Reaktor ini digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, seperti eksperimen ilmiah dan pengujian material. Indonesia memiliki reaktor riset Puspitek di Serpong. Yang ketiga ada reaktor produksi isotop. Reaktor ini difokuskan pada produksi isotop untuk keperluan medis, industri atau riset. Beberapa reaktor riset juga dapat berfungsi sebagai reaktor produksi isotop. Selanjutnya, berdasarkan tenaga neutron, reaktor nuklir dibedakan menjadi 2, yaitu reaktor cepat, fast reactor. Reaktor ini menggunakan neutron cepat tanpa memoderasi neutron. Contohnya, liquid metal fast breeder reactor, gas cold fast breeder reactor, dan supercritical fast breeder reactor. Yang kedua ada reaktor thermal. Reaktor ini menggunakan neutron normal yang sudah dimoderasi. Contohnya, pressurized water reactor, boiling water reactor, pressurized heavy water reactor, dan rapid moderator reactor. Berdasarkan parameter, reaktor nuklir terbagi menjadi 3, yaitu reaktor bereflektor grafit, reaktor pendingin air ringan, reaktor suhu tinggi. Reaktor bereflektor grafit itu menggunakan grafit sebagai moderator dan reflektor neutron. Contohnya Advanced Gas Cooled Reactor atau AGCR dan Grafit Moderator Reaktor GCR. Yang kedua itu tadi ada reaktor berpendingin air ringan. Reaktor ini menggunakan air ringan, biasanya air sebagai pendingin. Contohnya pressurized water reactor atau PWR dan boiling water reactor BWR. Yang ketiga ada reaktor suhu tinggi. Reaktor ini dioperasikan pada suhu tinggi. Umumnya menggunakan helium sebagai pendingin. Contohnya high temperature gas cooled reactor HTGR. Manfaat di bidang kehidupan, teknologi dan sains nuklir memberikan manfaat yang beragam di berbagai bidang kehidupan. Berikut beberapa manfaat dalam berbagai bidang, yaitu 1. Pada bidang energi listrik. Manfaatnya yaitu teknologi nuklir memberikan sumber energi listrik yang bersih, efisien, dan berkelanjutan melalui pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang memiliki kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi global. Kedua, pada bidang pengobatan medis. Manfaatnya yaitu isotop nuklir digunakan dalam diagnosis dalam terapan medis. Contohnya pemindaian PET, positron emission tomography, menggunakan isotop nuklir untuk mendeteksi dan memonitor kondisi medis. Terus yang ketiga, pada bidang industri dan pengujian bahan. Manfaatnya yaitu radiografi nuklir digunakan dalam pengujian kekuatan dan kualitas material industri. Teknologi nuklir juga berperan dalam inovasi material untuk keperluan industri. Yang keempat itu ada pada bidang pertambangan dan eksplorasi SDA. Manfaatnya itu teknologi nuklir digunakan dalam eksplorasi dan penelitian geologi untuk mengeksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Yang kelima itu ada pada bidang pertanian dan pangan. Manfaatnya yaitu irigasi nuklir dapat meningkatkan mutu tanaman dan mengendalikan hama. Ini berdampak positif dan produksi pertanian dan keamanan pangan global. Yang keenam itu
pada bidang keamanan dan pertanian. Manfaatnya yaitu deteksi nuklir digunakan untuk keamanan nasional, termasuk pemantauan senjata nuklir ilegal dan pencegahan serangan nuklir. Yang terakhir, pada bidang penelitian dan pendidikan. Manfaatnya yaitu reaktor infrared nuklir digunakan sebagai pusat penelitian ilmiah dan pendidikan tinggi. Mereka mendukung pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan di sini kesimpulannya yaitu dampak positif tenaga nuklir sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik yang dihasilkan memberikan tenaga bagi masyarakat dan industri tanpa menghasilkan emisi besar. Penggunaan nuklir dalam pengobatan membawa terobosan dalam diagnosis penyakit dan perawatan medis. Inovasi material melalui pengujian nuklir meningkatkan kualitas produk dan keamanan struktural. Dalam pertanian, teknologi nuklir mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Di bidang keamanan, deteksi nuklir memberikan perlindungan terhadap ancaman senjata nuklir. Fasilitas penelitian nuklir memainkan peranan kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Namun, pemahaman dalam dan pengolahan yang bijaksana atas dampak nuklir perlu terus ditingkatkan. Pengelolaan limbah nuklir dan keamanan reaktor adalah aspek penting untuk memastikan pemanfaatan nuklir secara aman dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman holistik, teknologi dan sains nuklir dapat menjadi kekuatan positif yang mendukung perkembangan, berkelanjutan, dan kesejahteraan global. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. War is over. Dah, gue keluar ya. Thank you, makasih. Oke, makasih. Ya. Ya, semuanya selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin jangan lupa